Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين jamaah rahimakum Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang diberkahi ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepadanya. Dan nikmat yang paling agung tatkala seorang hamba dia diberi keimanan dan dia dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang tidak lama lagi kita akan menjumpainya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah masih memberikan kepada kita umur untuk berjumpa dengan bulan yang mulia tersebut. Terdapat padanya banyak keutamaan, banyak hal yang harusnya kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan ini. Maka pada Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan dari beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keutamaan bulan Ramadan dan persiapan-persiapan apa yang hendaknya kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan tersebut. Di antaranya dari hadis yang kita akan bacakan pada khutbah Jumat yang ringkas ini adalah hadis dari riwayat Imam An-Nasai dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ataakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughalla fihi maratus syayatin, wa fihi lailatun khairu min alfi syahr, man hurrima khairuha faqad hurim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ataakum syahrul Ramadan, telah mendatangi kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, dia merupakan bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan atas kalian berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan tersebut dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup padanya pintu-pintu neraka al-jahim. Wa taghalla fihi maradatus syayatin, dan dibelenggulah pada bulan itu syaitan-syaitan yang paling durjana. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, pada bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairuha faqad hurim, siapa yang diharamkan kebaikannya, maka sungguh dia telah diharamkan dari mendapatkan kebaikan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini adalah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, menunjukkan kepada kita dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan dan agungnya bulan Ramadan yang mulia tersebut. Diterangkan dari awal hadis, "Ataakum syahrul Ramadan, telah mendatangi kalian bulan Ramadan,
Bulan Ramadan dari makna asalnya dari kata yang panas atau terik yang panas. Karena ketika itu puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di musim yang panas. Dan para sahabat Nabi dan para sahabatnya berpuasa ketika itu di hari yang panas. Dan juga dari hikmah Ramadan yang lain dikatakan dia bulan Ramadan karena dia bisa membakar dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang diperbuat oleh seorang hamba. Maka diterangkan kepada kita dari nama Ramadan tersebut. Ini faedah yang pertama dari hadis. Penjelasan tentang nama Ramadan. Dan dia bisa dikatakan Ramadan dan juga bisa dikatakan Syahrul Ramadan. Di sini diterangkan dengan lafaz Syahrul Ramadan. Demikian pula ayat Al-Qur'anul Karim yang telah kita sering dengarkan diterangkan oleh Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Qur'an. Dan boleh juga dia dikatakan dengan Ramadan saja. Sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis yang lain. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suddifatis syayatin. Jika telah datang bulan Ramadan, jika telah datang Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah para syaitan. Maka diterangkan kepada kita dari agungnya bulan Ramadan tersebut. Kemudian diterangkan dari hadis, dia dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Mubarak itu artinya saking banyaknya kebaikannya. Banyak kebaikan terdapat di dalamnya. Tidak didapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Terdapat padanya dari berbagai macam ibadah yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain. Ada puasa, ada salat tarawih, ada zakat fitri, ada zakat fitrah, dan di akhirnya ada salat Id. Makin dari hal yang menunjukkan kepada kita akan agungnya bulan Ramadan. Belum lagi ditambah dengan diterangkan padanya ada malam Al-Qadar yang akan disinggung di akhir hadis. Bulan sedekah, bulan pengampunan dosa, bulan pembebasan dari siksaan api neraka, dan bulan yang sangat banyak kebaikannya. Maka dia dikatakan bulan yang sangat diberkahi, syahrun mubarak. Tuftahu fihi faradallahu alaikum siyamahu, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian puasanya. Dimaklumi dari kewajiban puasa Ramadan dan dia merupakan rukun Islam yang keempat. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan diterangkan dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang Islam, maka Nabi menjawab, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu engkau bersaksi akan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, engkau menegakkan salat, engkau membayar zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, serta engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk berjalan ke sana. Maka ini dari rukun Islam yang terdapat di bulan Ramadan. Ada puasa, ada zakat, ada ibadah salat yang sangat mulia, terkumpul padanya berbagai macam dari pokok-pokok ibadah di bulan Ramadan ini. Kemudian diterangkan dari keutamaan Ramadan yang lain lagi dari hadis ini, di mana dia merupakan bulan yang dibuka padanya pintu-pintu surga. Ada akidah seorang hamba tentang surga itu, dan surga itu ada pintu-pintunya. Diterangkan dalam hadis-hadis jumlah pintu surga itu ada 8. Dan di antara pintu surga yang diterangkan dalam hadis ada pintu yang bernama Ar-Rayyan, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk padanya orang-orang yang berpuasa, tidak akan masuk selain daripada mereka. Maka ini dari hal yang harusnya kita meyakininya. Dibuka pintu-pintu surga yang jumlahnya ada 8 itu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan dibukalah ketika itu juga dari pintu-pintu pengampunan oleh Allah, pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak di bulan Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan yang lain lagi diterangkan oleh Nabi, ditutupnya padanya pintu-pintu neraka al-jahim. Dan neraka itu ada 7 pintu. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Hijr, laha sab'atu abwab wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwab. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu akan dipersiapkan untuk mereka orang-orang kafir, dan dia memiliki 7 pintu. Dia memiliki 7 pintu. Maka ini dari keutamaan bulan Ramadan, ditutupnya pintu-pintu neraka, pintu-pintu kejelekan diperkecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan dari keutamaan yang lain lagi dalam hadis yang telah kita bacakan, wa tughalla fihi maradatus syayatin, dan dibelenggulah ketika itu dari setan-setan yang paling durjana, setan-setan yang paling kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan para setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, diikat dan dia tidak akan keluar. Tapi dibahasakan dalam hadis ini dikatakan setan-setan yang paling durjana. Sebagian ulama ada yang memahami bahwasanya setan-setan yang kecil-kecil itu masih dilepaskan di bulan Ramadan. Oleh karena itu tidak jarang kita lihat di sekitar kita tetap ada dosa dan maksiat walaupun di bulan Ramadan, tapi dia diperkecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang tidak puasa juga di bulan Ramadan padahal dia muslim atau muslimah, karena syaitan yang kecil itu tidak dibelenggu. Dan kadang ada hal yang lain lagi dari pengaruh jiwa yang jelek yang membuat seorang itu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia berada di musim ketaatan, di musim pahala yang sangat melimpah, tapi sayangnya dia malah memilih dia bergelimang dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan lagi yang lainnya diterangkan dalam hadis yang mulia ini, wa fihi lailatun khairu min alfi syahr. Dan di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih utama, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Al-Qadar yang telah kita maklumi. Dia terdapat di 10 terakhir Ramadan. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairu min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. 1 surah penuh diterangkan oleh Allah dari keutamaan malam Al-Qadar itu. Dia merupakan malam yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Dia merupakan malam yang sangat mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala terangkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Seorang yang beramal di malam itu bisa mengalahkan orang yang beramal selama 1000 bulan atau 84 tahun 4 bulan. Dan perhatikan kata khairun, dia dikatakan lebih baik dan tidak diketahui lebih baiknya berapa kali lipatnya. Mungkin 2 kali lipatnya, mungkin 10 kali lipatnya, mungkin 100 kali lipatnya, mungkin 1000 kali lipatnya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Makin dari hal yang hendaknya kita berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, bulan yang punya malam yang paling utama dalam setahun. Itulah malam Al-Qadar. Khairu min alfi syahr. Man hurrima khairuha faqad hurim. Siapa yang diharamkan akan kebaikannya, maka sungguh dia telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hadis ini Nabi isyaratkan, di bulan Ramadan itu ada orang-orang yang diharamkan dari kebaikan. Itulah tadi yang kita singgung sedikit. Tatkala dia di bulan Ramadan harusnya dia berpuasa kalau dia muslim, tapi dia tidak berpuasa. Di malam harinya hendaknya dia sibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah. Selain ibadah-ibadah yang wajib, ada ibadah-ibadah yang sunnah dari salat tarawih, tapi dia malah pilih untuk berjalan saja dan tidak melakukan ibadah kepada Allah. Di siang malam itu ada syariat yang disunahkan seorang dia membaca Al-Qur'anul Karim. Karena bulan Ramadan dia merupakan bulan diturunkan padanya Al-Qur'an.
yang hendaknya seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Di bulan Ramadan hendaknya dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kerugian yang diterangkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ragima anfum ri'in dakhala alaihi Ramadan, thumma salakha wa lam yughfar lahu." Kecelakaan seorang hamba tatkala dia masuk Ramadan, kemudian Ramadan pergi dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia perbuat di bulan Ramadan? Ya, sehingga dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia merupakan bulan yang disiapkan oleh Allah, satu bulan agar seorang hamba itu dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekilas dari keutamaan bulan Ramadan. Dia merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diwajibkan padanya puasa, bulan yang dibuka padanya pintu-pintu surga, bulan yang padanya ditutup pintu-pintu neraka, bulan yang padanya dibelenggu para syaitan, bulan yang padanya terdapat malam yang paling mulia dalam setahun. Dan dia merupakan bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk hamba-hambanya yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagian dari keutamaan bulan Ramadan. Diterangkan keutamaan-keutamaan yang lain lagi dalam ayat Al-Quran yang sudah kita singgung tadi. Dia merupakan bulan diturunkan padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, dia merupakan bulan diturunkan padanya Al-Quran. Kemudian dari keutamaan bulan Ramadan, dia merupakan bulan yang dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan dia mengharap perjumpaan dengan Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni untuknya dari dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan diterangkan dari keutamaan salat tarawih, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang tegak salat di malam hari di bulan Ramadan karena keimanan juga dan mengharap pahala Allah, maka akan diampuni untuknya dari dosa-dosa yang telah berlalu. Maka ini dari hal-hal yang hendaknya kita cermati dan kita perhatikan. Dia merupakan bulan pengampunan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari keutamaan bulan Ramadan lagi yang lainnya, dia merupakan bulan yang dilipat gandakan padanya dari pahala-pahala amalan soleh. Berumrah di bulan Ramadan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pahalanya sama dengan haji. Sama dengan haji. Diterangkan dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajja." Berumrah di bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan haji. Ini dari permisalan yang Nabi misalkan kepada kita. Umrah saja itu di bulan yang lainnya beda dengan umrah di bulan Ramadan. Kalau dia berumrah di bulan Ramadan, maka dia pahalanya sama dengan ibadah haji. Sama dengan ibadah haji. Apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah sedekah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih agung daripada ibadah umrah tentunya. Makin dari isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita ketahui. Di bulan Ramadan ini dia merupakan bulan yang dilipat gandakan padanya pahala-pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disia-siakan. Dia hanya datang setahun sekali. Ibaratnya sebagai tamu yang agung yang hendaknya kita manfaatkan dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan agungnya bulan tersebut dan mulianya bulan tersebut. Maka ini di antara dari sebagian keutamaan bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur panjang dan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita pengampunan dan maghfirahnya. Aku qouli hadza kama tasmaun, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam, innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kita akan simpulkan dari hadis yang telah kita bacakan tadi itu, dari faedah hadis diterangkan kepada kita dari hadis yang mulia tadi, dari penamaan bulan Ramadan. Dan sudah diterangkan tadi dari makna nama Ramadan tersebut. Kemudian yang kedua sudah diterangkan tadi beberapa dari keutamaan bulan Ramadan. Kemudian dari faedah hadis tersebut juga diterangkan kepada kita keyakinan akan adanya surga dan neraka. Surga itu sudah disiapkan oleh Allah, sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula neraka sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, disiapkan untuk orang-orang yang kafir kepada Allah. Waliyadzubillah. Kemudian dari hadis tadi juga diterangkan kepada kita penetapan akan adanya pintu-pintu surga itu dan pintu-pintu neraka. Kemudian dari hadis tadi juga diterangkan kepada kita dari faedah adanya para syaitan yang senantiasa menggoda manusia dan menjerumuskan manusia kepada kejahatan atau kepada lembah jahanam, waliyadzubillah. Kemudian diterangkan kepada kita dari hadis tadi itu juga diterangkan kepada kita dari keutamaan malam Al-Qadar, malam yang mulia, yang paling mulia dalam setahun. Dan diterangkan juga kepada kita dari hadis, diterangkan kepada kita ada dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang merugi di bulan Ramadan, diharamkan akan kebaikan dari mendapatkan bulan Ramadan ini. Maka kita berdoa kepada Allah, dan hendaknya seorang itu dia punya persiapan-persiapan dengan datangnya bulan Ramadan. Paling tidak dia bergembira ketika dia mendengarkan dari datangnya bulan Ramadan. Itu merupakan kemuliaan yang bisa mengalahkan dunia dan segala isinya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah dan karunia-Nya hendaknya mereka bergembira. Itu dari hal yang lebih utama, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara dunia. Oleh karena seorang hendaknya dia bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, dipersiapkan ilmu-ilmu seputar puasa, seputar salat tarawih, seputar amalan-amalan yang dia akan amalkan di bulan Ramadan. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kemudahan-kemudahan, keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Dan dia berdoa kepada Allah semoga dia disampaikan dengan bulan Ramadan tersebut. Maka hendaknya seorang hamba dia bersegera berlomba dengan adanya bulan Ramadan ini, dan dia dijadikan sebagai lahan-lahan kebaikan untuk mendapatkan berbagai macam lahan pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa man tabi'ahum minas sahabati والتابعين ومن سار بنهجهم إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.